Selamat datang Natalie di Politik Kebatinan, di mana politik kadang sering bikin overthinking, kadang juga bikin ngebatin, tapi yang penting yakin. Menurut lo, seberapa yakin elected president akan dilantik? Menurut gue, Ya. untuk dilantiknya presiden, yakin. Elected president, oke? Kayaknya kalau misalnya untuk komen presiden sendiri ya, di bulan Oktober ya kalau nggak salah ya. Bener nggak sih? Ya, Oktober. Iya, Oktober. Gue untuk yakin nggak yakin, ya mau gimana? Udah kepilih kan? Tinggal kita tunggu aja. Mereka. So that's why I ask you, how convinced are you the president will be inaugurated? Gue nggak mau agak kejebak sama pertanyaan lo sih sebenarnya. Gue gak bermaksud menjebak. You can answer as you want, so no burden. Oke. Gue nggak akan bisa ngomong apa-apa untuk masalah presiden karena memang sudah ada dipilihnya. Tinggal kita tunggu aja apa nanti setelah dilantik ada gebrakan apa untuk mereka semua, untuk kita semua di sini. Oke. Kalau lo ngelihat hari ini sebagai generasi muda, kalau lo bisa kasih poin demokrasi hari ini 0 sampai 10 di mana menurut lo? Demokrasi untuk hari ini. Yes, nowadays hari ini. Karena ini akan langsung tayang kok nanti, jadi hari ini. Oke, untuk hari ini gue kasih rate-nya 5. 50-50 berarti ya? Iya. Kalau 5 berarti masih ada harapan. Atau se-hopeless itu, bisa saja dia mundur, bisa saja dia maju, gitu kan? Bisa. Peran anak muda menurut lo banyak gak sih untuk? Enggak. Wow, cepat banget jawaban lo ya. Bukannya itu agak sedikit bertabrakan, di mana wakil presidennya adalah seorang anak muda? Yang katanya anak muda. Yang katanya mewakili anak muda gitu. Yes. Di Pilpres kemarin. Ya mungkin untuk sebagian besar yang mempunyai privilege ya, untuk maju untuk anak-anak mudanya. Tapi untuk dia kalangan kita nih, di kalangan menengah, itu masih ada yang kurang untuk mengenal ke politik ya menurut gue. Makanya mungkin ya, ini sekali lagi ini adalah pendapat gue, ini mungkin dengan adanya wakil kita yang muda ini, salah satu untuk anak muda tuh tetap bisa, ayo lo nih anak muda bisa maju loh, harusnya kalau positifnya. Tapi kan kalau negatifnya kan sudah banyak yang tersebar ya di mana-mana ya. Iya. Itu doang sih. Tapi kalau anak muda di awam ini kayaknya masih ada yang kurang untuk pembahasan politik deh, karena menurut mereka tetap ya, gue bahas politik untuk apa? Kalau misalnya memang suara kita atau pendapat kita juga masih tetap dipatahkan sama yang di sana. Menurut lo begitu? Menurut gue ya. Dipatahkan ya? Iya. Berarti sebenarnya perannya nggak terlalu besar yang diberikan, tapi hanya kayak packaging doang. Tapi yang setir tetap orang-orang tua itu. Iyalah. Ya, sesuai dengan nama podcast kita, yaitu Ngebatin. Seberapa ngebatin lo sama politik? Saking gue ngebatinnya, gue tiap hari tuh harus denger berita yang menurut gue tuh cukup mengejutkan ya, kaget gitu. Kok bisa, dan itu tiap hari gitu. Gue nggak naik roller coaster, tapi gue kayak naik roller coaster setiap harinya untuk melihat politik sih. Gitu. Dan gue baru tahun ini untuk melihat politik sedalam ini ya, walaupun gue dari dulu memang sudah lama melihat, bukan terjun ya, lama melihat dan mendalami politik ya tahun ini. Tahun-tahun kemarin itu cuma hanya sekedar oh siapa politik kayak gini, partai itu kayak gini, cuma sekedar itu doang. So if you don't mind, may we know who are you? Apa? Gimana? If you don't mind, could you tell us who are you? Your background, I mean.
biar penonton tuh pada tahu oh narasumbernya latar belakangnya seperti ini sehingga dia ngobrolin politik masih relate gitu. Okay. Atau nggak perlu relate juga, lu cukup mewakili diri lu sendiri. Iya mungkin kalau misalnya orang-orang tuh tahu dari segala video gue ya, gue nggak ada yang gue tutupin untuk video gue. Gue pernah membantu salah satu calon legislatif di Jawa. Di Jawa Tengah tepatnya, dan itu ada videonya dan kalian bisa lihat juga. Dan tujuan gue di sana. Terus kalau gue basicnya adalah sebagai Master of Ceremony alias MC ya. Tapi kalau gue terjun ya setelah gue bersama calon legislatifnya. Gue nggak perlu sebutin ya karena memang sudah tidak membantu dan gue banyak kurangnya gue belajar di sana di Jawa dan lebih mendalami semua partai dan bukan khusus satu partai aja. Sejauh ini lo ngelihat fenomena politik yang terjadi, menurut lo apa yang paling konyol? Yang paling konyol sih di Pilpres kemarin ya. Oke, let's hear it. Pilkada. Menurut lo masih template yang sama nggak atau punya perspektif lain? Oke. Ya sama lah. Oke. Ya sama lah, cuman agak dibumbuin sedikit aja. Biar kita semua nih yang melihat politik di tahun ini ya, khususnya di pilkada itu bisa agak-agak goyang gitu. Masih ada pertanyaan, ini apa sama ya kayak di pilpres ya? Apa enggak ya? Tapi kok notabene kok sama ya? Kok ininya sama ya? Pasti kalian ada berpikir seperti itu selintas untuk melihat kalau misalnya kalian ngelihat di pilkada tahun ini ya, mau di daerah manapun itu tetap sama sih menurut gue. Kayaknya gue emosi banget ya, udah mulai panas ya. Itu berarti yang lo anggap konyol karena emang it's obvious, right? Sangat terlihat gitu, ya kan? Betul. Ya terlihat lah. Kalau misalnya kalian nggak bisa ngelihat, berarti kalian nggak bisa ngebaca permainan para partai. Yes. Gitu. Yang agak sedikit lo belum bisa terima deh. Kira-kira kebijakan apa? Kebijakan hari ini ya, 10 tahun terakhir maksud gue. Kebijakan 10 tahun terakhir? Yes. Kalau 10 tahun terakhir gue udah kayak menutup mata ya. Karena kan kita melanjutkan yang sekarang ya. Kalau yang kita melihat yang kemarin, yang sekarang belum berjalan. Don't talk about yang sekarang, karena yang sekarang belum berjalan juga. Kita bicara per hari ini aja, pergantian itu belum terjadi, oke? Jadi pasti lo punya keresahan pribadi dong atas kebijakan-kebijakan yang pernah dibuat. Lalu mungkin berdampak langsung juga sama lo, tapi yang menurut lo anjing jangan yang ini dong gitu. Anjing. Kebijakan 10 tahun kemarin. Sorry sebentar. Kebijakan 10 tahun kemarin ya. Yes. Apa ya? Gue Kenapa lu ketawa? Kenapa lu sangat sentimental? Karena 10 tahun kemarin itu gue berada di posisi yang harusnya gak perlu gue dukung ya, gak perlu gue support. Oke. 10 tahun terakhir gitu. But you did it. Dan tapi gue lakukan. Oke. Gitu. Jadi menurut gue tidak akan berkomentar untuk yang 10 tahun terakhir karena gue tidak mau Bang gue pamit ya. Gue tidak akan ngomong masalah 10 tahun terakhir ya, karena itu sudah apa ya, sudah membusuk kalau menurut gue ya. Dan gak perlu lagi kita bahas karena gak boleh ngebahas luka lama ya kalau gitu istilahnya. Anjay. Enggak, lu kalau pengen nangis nangis aja. Enggak lah, gue udah keringetan anjay.
Oke, berarti lo agak sulit menjawab itu ya, karena in one hand you did it, but in the other hand you regret it. Oke. Lalu menurut lo politik dinasti itu oke atau enggak? Enggak. Kenapa? Ya enggak lah. Kenapa harus ke politik dinasti? Kenapa kita nggak kasih kesempatan sama orang-orang yang lebih berkompeten? Ya kan katanya sudah sesuai konstitusi. Sesuai konstitusi, tapi kan kita juga dipilih atau dipilihkan nggak tahu ya gua. Dipilihkan, bukan dipilih, tapi dipilihkan sama sebelumnya. Cuman kalau gue sih melihat politik dinasti ini memang sudah menjadi mendarah daging ya. Kita udah menutup kemungkinan di daerah-daerah manapun juga pasti akan ada namanya politik dinasti. Tapi kita juga sampai enggak ya, kita masih ingat Ratu Atut dan kroni-kroninya. Oke. Ya, kita juga nggak sampai kaget, nggak sampai kepikiran ternyata sampai di pemimpin Indonesia pun juga memiliki darah dinasti politik ya. Ini kan tahun ini doang yang bikin kita kaget sebenarnya. Padahal itu dia yang gue maksud, kita harus mundur 10 tahun ke belakang. Karena mau nggak mau kita sedang menghadapi ini dan masih menghadapi ini. Gue belum mau bicara tentang elected presiden karena di inaugurasi pun belum. Gue nggak mau bahas 10 tahun ke belakang. Ya? Gak perlu, 3 bulan terakhir aja. Gak perlu mundur jauh-jauh. Ya di part mana kalau lo kasih ide gue di part mana? Biar gue nggak kebablasan. Di part cawe-cawe deh. To the point cawe-cawe aja nih gue. Ya, yeah, to the point aja. Cawe-cawe. Di part itu aja. Calon wakil apa cawe-cawe itu? Lo cawe bahas aja 5 tahun depan, jangan dong. Cawe-cawe. Tolong jadi singkat tuh apa calon wakil apa sih? Apa sih? Lo pura-pura bego gitu deh. Gue jijik banget. Jijik banget. Cawe-cawe itu apa? Cawe-cawe itu apa? Coba. Atau indeks IQ demokrasi masyarakat kita deh, lu ngeliatnya gimana? Apa? Indeks IQ masyarakat kita dalam berdemokrasi. Karena ada tulisan bansos kan di typingan. Ya. Cukup disayangkan ya kalau misalnya untuk teman-teman, gue kan nggak pernah mereka tuh adalah musuh di politik gitu untuk kita berdemokrasi di dalam opini kita masing-masing. Saudara-saudara gue yang di luar sana gitu ya, menurut gue IQ-nya mereka cukup disayangkan. Mereka hanya melihat dari satu sisi aja gitu. Alangkah baiknya kalau kita sama-sama untuk melihat dari dua sisi gitu. Satu sisi lagi dari mana? Mungkin satu sisinya lagi kan kita ada namanya yin and yang ya. Harusnya mereka bisa lihat itu, jangan sampai melihat tuh keburukannya aja atau melihat kebaikannya aja. Gitu, jadi mereka pun juga bisa lebih berpikir luas ya. Wait. Bukannya satu sisi yang satunya memang sengaja dikaburkan? Nah, makanya yang dikaburkan itu ya, atau yang masih abu-abu ini kan harusnya bisa kita sama-sama bedah ya sebagai rakyat ya. Iya, kan kita rakyat nih. Kita sebagai rakyat ya, bukan kita lagi bedah deh. Iya, kita berbicara sebagai rakyat sesuai kapasitas. Dan gue lebih suka menyebutnya civil society deh. Kita mewakili civil society. Ya, maksud gue gitu. Apapun yang abu-abu ya sama-sama ayo kita misalnya mau beropini apapun itu ya harusnya pura-pura rakyat. Lu jangan baca-baca komen, lu akan ke distract. Gue sih kalau misalnya abu-abu gitu mendingan ayolah kita bareng-bareng gitu. Jangan gue tuh paling gak suka namanya untuk teman-teman atau saudara-saudara di sana tuh yang saling menjatuhkan sesama rakyat apalagi ya. Kalau kalian mau menjatuhkan satu toko atau kalian berkomentar apa yang kalian pikirkan ya silakan, tapi jangan sama-sama rakyat, karena kita sama-sama rakyat loh di sini, sama-sama cari kebenaran, sama-sama cari keadilan, ya kan?
harusnya bisa Asik. satu sisi Lu gitu. anjing, lu tau nggak? Lu normatif banget ngomongnya. Dan lu main aman banget dari tadi. Yoi. Gimana caranya kalau lu bilang kan lu tadi mengajak tuh, ya? Bentuk konkretnya gimana tuh? Bentuk konkret dari apanya nih? Jangan lu baca komennya. Kan tadi lu mengajak, ayolah kita sama-sama kalau memang ada niat untuk memperbaiki. Lu sendiri melakukan itu nggak? Atau malah kebalikannya? Gue dari sisi apa sosial media ya, ini gue melihat Nggak tahu, gue dari nggak. sisi sosial media ya, karena apa Ya. yang gue utarakan di semua video gue itu adalah apa yang gue rasakan. Ya. Tapi gue juga akan menerima apapun itu komentar dari saudara-saudara nih, teman-teman, sahabat gitu ya. Itu gue terima sebenarnya. Gitu. Gue akan sangat menerima kalau memang kita dengan konteksnya adalah sharing, bukan menyudutkan sesuatu atau yang mengiring opini, menjadikan berkubu-kubuan, akhirnya jadi pecah belah. Nah itu gue paling gak suka. Hey, pada saat lo bilang kubu-kubuan, bukannya kubu-kubuan itu didesain? And you know exactly why. Kalau gue kan tidak mendesain itu. Gue tidak mendesain itu. Iya, tapi kan gue kan memberikan wadah kepada mereka semua, teman-teman, saudara-saudara ini untuk ayo apa yang lo rasain tuh, ayo. Siapa tahu nanti dari video gue ini bisa nyampe ke atas sana. Siapa tahu. I know. Tapi maksudnya realitasnya kan memang sudah terpolarisasi. Oh, gue nggak tahu tuh kalau itu. Masa nggak tahu sih. Kadang di saat lu nge-MC ya, atau bukan nge-MC lah, lu kerja lah, kita sebut aja lu kerja apapun itu. Tapi sebenarnya event yang sedang diselenggarakan bertolak belakang dengan batin lo. Perasaan lo gimana tuh? Lo nggak mau langsung sebutin aja apa yang gue event kemarin, gitu kan maksud lo? Enggak. Iya kan? Ya kan gue nggak tahu banyak ya kan lo yang lebih tahu. Lo emang nggak tahu banyak, tapi kan semua apa yang gue share di sosial media gue itu sudah terbukti dan membaca ya. Gue tidak pernah mendukung satu partai, gue tidak pernah mendukung siapapun itu orangnya, tapi gue bisa seprofesional itu karena memang gue itu adalah as a job ya, bukan karena gue apa-apa. Gitu. Berarti kalau lo gue tanya, iya. Berarti kalau lo gue tanya, lo tipe yang idealis atau realistis? Gue idealis. Ah, yakin. Gue idealis yang sedikit realistis. Oke, lo yang paham diri lo sih, lo yang bisa ngukur diri lo. Karena dari berbagai cerita yang lo pernah sharing, ya ada idealisnya. Oke. Nggak semuanya lo telan juga. Enggak lah, buat apa? Pusing-pusingin aja. Tapi secemas apa sih lo dengan kondisi politik hari ini? Anggaplah demo-demo kemarin. Masuk session psikologi. Gue cukup cemas kalau untuk yang apalagi untuk demo kemarin ya. Karena yang gue pikirin adalah nanti gue keturunan gue itu yang akan menikmati ini gitu. Cukup mungkin kalau kita yang umur di atas kita, umur kita, mungkin mereka sudah banyak makan asam dalam kehidupan ya, apalagi di politik ya. Gitu. Apalagi mereka juga lebih lama hidupnya. Tapi kalau anak-anak yang baru ini gitu, tiba-tiba mendapatkan kehidupan di negaranya malah jadi kayak gini, gue ngerinya bukan rusak di sistemnya, tapi rusak di mental anak-anak yang akan datang. Bukankah sesuatu yang sudah terbiasa itu nggak akan membuat mereka punya komperan? Jadi akan dianggap itu normal atau biasa aja, atau memang sudah seperti itu adanya? Kenapa lo harus mengkhawatirkan? Emang apa the worst case yang bisa terjadi menurut lo? Gimana? Apa? Hah? Gue kebaca itu anjir.
Bisa nggak dimatiin aja komen? Kan lu bisa slide kanan. Lu slide kanan hilang komennya. Iya, lu bisa lu bisa slide kanan hilang komennya. Nggak bisa. Bisa. Lu ambil dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Dari kiri. Live, bilangnya. Enggak, itu dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Nggak bisa. Bisa. Di atas tulisan host, lu geser, ya dia malah keluar. Cumi, naik lagi.